Minggu ini kita kembali lagi berkumpul untuk beribadah dan memuji Tuhan. Sebelum kita mulai beribadah, marilah kita pertama-tama bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Tuhan sudah memberikan anugerah kepada kita semua selama seminggu ini. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian Ku ada sebab anugerah. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas berkat, anugerah dan rahmat-Mu Tuhan yang sudah dicurahkan kepada kami semua, sehingga kami semua bisa kembali lagi berkumpul Tuhan di ibadah Korem pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memulai, tolonglah kami supaya bisa fokus dan terarah hanya kepada-Mu Tuhan, dan supaya kami semua tidak teralihkan pada gadget-gadget kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seringkali kita melakukan dosa yang mungkin kita lakukan secara sengaja maupun yang tidak. Jadi marilah kita bersama-sama merefleksikan dosa-dosa tersebut dan meminta ampun pada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Ajarku Berdiam.
Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi sekutu dalam damai yang sejati. Semuanya katakan, oh, ku dambah hatimu. Sekali lagi, oh, inilah rindu. Hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kabulkan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Wajarku berdiam dekat di hatimu. Semuanya, ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Oh, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Dan semuanya katakan, oh, ku dambah hatimu. Oh, inilah rinduku. Oh, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kabulkan kebaikanmu. Oh, nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Here we go. Teman-teman, mari kita berdoa ya. Tuhan, kalau pada siang hari ini Tuhan boleh bawa kami untuk boleh berjumpa di dalam persekutuan remaja, itu karena anugerah Tuhan. Tetapi di samping anugerah Tuhan juga, Tuhan membawa kami untuk ingat siapa kami dan apa yang sudah kami lakukan kurang lebih mungkin 1 minggu ini. Dan kami juga sadar Tuhan pasti menemukan ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang tidak baik, bahkan mungkin Tuhan ada motivasi, bahkan ada hal yang terdalam yang kami mungkin sembunyikan dan orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu dan Tuhan lihat itu tidak baik. Maka pada siang hari ini kalau Tuhan mendapati hal itu Tuhan boleh mengampuni, Tuhan boleh menyucikan. Bahkan kami juga membawa setiap doa-doa kami, permohonan kami biar Tuhan juga boleh mengampuni dan Tuhan juga boleh memberikan belas kasihan. Bahkan terlebih dari itu Tuhan boleh tolong kami, Tuhan boleh bantu kami supaya kehidupan kami tidak hanya lepas dan selesai sampai di pengakuan dosa, tapi kami boleh terus berjuang melawan dosa, bahkan boleh hidup semakin serupa Tuhan. Bahkan yang terpenting Tuhan, kami boleh terus menyenangkan Tuhan dengan meninggalkan setiap dosa-dosa kami.
Tuhan, terima kasih dan bersyukur sekali lagi buat kasih Tuhan, buat belas kasihan Tuhan, buat pengampunan Tuhan yang boleh kami rasakan di siang hari ini. Dan kami juga akan bawa doa-doa yang lain dan Tuhan juga yang boleh menolong. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat itu. Dalam nama Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan sama-sama mengakui pengakuan iman kita yang diakui dari gereja di segala abad dan segala tempat. Yang berbunyi demikian. Teman-teman bisa ikut dari rumah ya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Dikembalikan ke OBL. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Kuasanya tidak terbatas. Kita akan bersukacita memuji kebesaran dan kuasa-Nya. Mari kita nyanyikan pujian ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia. Haleluya. Here we go. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita bersama membuka hati dan pikiran kita dan berfokus pada firman Tuhan yang sebentar lagi akan
difirmankan. Mari nyanyikan pujian mengenalmu. Bila buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, lihat wajahmu, aku terkagum. Bila lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita masuk di dalam doa. Seperti lagu yang baru kami nyanyikan Tuhan, kami ingin mengenal Engkau Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kami lupa bahwa kami dicipta bagi Engkau. Kami mungkin hidup lebih banyak untuk bagi diri kami sendiri. Kami mengurus untuk gadget kami. Kami hanya memikirkan tentang studi kami, pelajaran kami. Kami hanya memikirkan tentang hobi dan kesukaan kami. Tapi hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa kami adalah ciptaan Engkau. Kami dicipta bagi Engkau. Bagian kami adalah memikirkan dan mengenal Engkau, pribadi maupun kehendak-Mu Tuhan. Sebentar kami akan belajar bersama-sama bagaimana mengenal kehendak Tuhan. Engkau yang tolong hamba-Mu di dalam segala kelemahannya. Tuhan, berikan hikmat, pertolongan,
dan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Berkatilah Tuhan untuk jaringan internet yang kami gunakan, gadget ataupun komputer yang kami pakai, biarlah itu semuanya boleh menjadi sarana untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman semua. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu mengenal kehendak Tuhan. Ya, mengenal kehendak Tuhan. Jadi ini sebuah tema yang seringkali menjadi pertanyaan bagi beberapa orang, anak-anak remaja, terutama misalnya bertanya, "Kok kelebihan saya itu apa sih kok? Tuhan itu punya kehendak bisa diketahui apa tidak? Lalu bagaimana saya tahu nanti kehendak Tuhan dalam panggilan hidup saya itu apa?" Nah, kita akan belajar sama-sama pagi hari ini. Nah, saya mengajak kita untuk membaca satu ayat saja kalau bisa kita hafal, ya. Di sana dikatakan kata Yesus kepada mereka. Mereka di sana adalah murid-murid Tuhan Yesus yang memberikan makanan kepada Yesus dan berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Ya, kehendakku ialah makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saya akan mulai teman-teman dengan satu analogi atau ilustrasi. Seperti tadi di kebaktian yang pertama, saya menggunakan ilustrasi mic. Mikrofon ini kita tahu fungsi utama diciptakan oleh penciptanya adalah sebagai pengeras suara. Tapi teman-teman kurang lebih kalau kamu lihat bentuk seperti ini, alat seperti ini kira-kira bisa nggak sih untuk dipakai fungsi yang lainnya? Selain alat pengeras suara, kira-kira bisa buat apa tuh? Yuk teman-teman, kita sedikit interaktif yuk. Kira-kira mic kayak gini tuh bisa pakai buat apa ya? Kamu misalnya beli di Tokopedia, dapat gratis mic begini, tapi kamu nggak punya mixer gitu. Nah, ini mic bisa dipakai buat apa kira-kira? Terima kasih ya teman-teman, jawabannya bagus-bagus sekali. Sekalipun memang tidak bersuara, saya tahu Roh Kudus yang mentransmisi jawaban teman-teman semua. Jadi terima kasih sekali, jawabannya sangat banyak dan bagus-bagus sekali ya. Oke, teman-teman, tentu saya kira mic seperti ini selain untuk pengeras suara, kita bisa pakai buat pukul orang juga. Nah, kalau misalnya kita juga kebetulan ada anjing galak gitu, kita bisa pakai buat ketok dia gitu ya. Atau kita kalau anak saya itu suka main PUBG, ini kadang bisa jadi ilustrasi untuk granat, lempar granat gitu. Benar-benar kalau kena ini bisa langsung kecelakaan ya, seperti layaknya granat. Nah teman-teman begini, kenapa saya menggunakan analogi ini di awal daripada khotbah saya? Nah begini, teman-teman kalau lihat barang ini dicipta mempunyai satu fungsi tertentu. Ketika barang ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, berarti barang ini boleh dikatakan disalahgunakan. Nah, demikian halnya sebenarnya hidup kamu dan hidup saya. Teman-teman, kita dicipta oleh Tuhan itu bukan kebetulan. Tuhan menciptakan setiap kamu di tempat ini, di sini itu ada berapa orang ya? Ada 63. Kalau dikurangi, tadi sih ada admin, ada Cik Maria, ya kurang lebih 62, 63 lah, 61 begitu. 61 orang, 63 orang ini diciptakan oleh Tuhan semuanya. Semuanya bukan kebetulan. Bukan tanpa maksud. Sekalipun orang tua mungkin melahirkan kita, bukan punya maksud untuk melahirkan kita. Tetapi saya ingin katakan bahwa setiap kita dicipta punya sebuah maksud. Seperti layaknya benda ini diciptakan. Kenapa begitu teman-teman? Makanya kita perlu mengetahui apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Apa sih kehendak Tuhan dalam hidup kita? Kenapa begitu? Karena kamu dan saya adalah ciptaan.
Dan seharusnya kita bertanggung jawab kepada Sang Pencipta itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah kamu tahu fungsi kamu di mana? Bagaimana hidupmu itu bisa melakukan kehendak Dia? Sebab ketika kamu tidak melakukan kehendak Dia, berarti kamu sedang menjalani hidup secara sia-sia. Seperti layaknya mic itu tidak digunakan sebagai pengeras suara, tapi digunakan untuk hal lain. Yang tentunya boleh dikatakan itu sia-sia mic itu keberadaannya. Nah, teman-teman, ayat yang tadi kita baca mengingatkan kepada setiap kita, Yesus mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikannya. Seringkali kita itu jadi orang Kristen mengatakan, kok gimana sih cara tahu kehendak Tuhan? Pertanyaannya setelah tahu mau nggak lakukan? Nggak mau. Karena kehendak Tuhan rupanya belum tentu enak untuk dilakukan. Kehendak Tuhan mau kita belajar Alkitab. Kehendak Tuhan mau kita batasi main game. Tapi kita katakan, saya nggak mau. Begitu. Nah, sehingga kita itu akhirnya terus mempertanyakan bagaimana kita bisa mengenal kehendak Dia. Nah, maka dari itu inilah pertanyaan yang saya ajak kita bersama-sama gumulkan dan pikirkan. Bagaimana saya bisa mengenal kehendak Tuhan? Nah, saya coba jabarkan pertanyaan besar ini ke dalam 3 pertanyaan kecil yang nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah apakah kehendak Tuhan itu bisa berubah atau tidak? Yang kedua, apakah kehendak Tuhan itu bisa diketahui nggak? Padahal Tuhan itu kan nggak kelihatan nih. Gimana cara tahu kehendak Tuhan? Orang saya berdoa, Tuhan nggak balas kok. Langsung suaranya kepada saya. By the way, kalau Tuhan balas suara, teman-teman lari nggak? Jangan-jangan bisa lari loh, pikir suara hantu, begitu toh. Dan yang ketiga adalah bagaimana caranya tahu, bagaimana taunya itu adalah kehendak Tuhan. Jadi bagaimana saya tahu yang saya lakukan itu adalah kehendak Tuhan. Nah, pagi hari ini sebelum kita menjawab bersama-sama, nanti saya nggak jawab 1 apa, 2 apa, 3 apa kayak pertanyaan di sekolah, bukan ya. Nanti teman-teman akan mengikuti ini akan tahu jawabannya apa. Nah, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk melihat atau saya perkenalkan 3 istilah. Ya, yang pertama kita tahu ada yang namanya ketetapan Tuhan. Kata ketetapan Tuhan itu berasal dari kata tetap. Nah, kalau tetap berarti memang itu adalah sifatnya pasti dan tidak dapat dirubah. Nah, misalnya apa? Misalnya keselamatan, misalnya soal kelahiran kita. Kita dilahirkan misalnya hidungnya mancung, telinganya gede, misalnya matanya sipit. Ya udah, itu memang sudah ketetapan Tuhan. Tapi apakah papa saya bekerja sebagai dokter ketetapan Tuhan? Apakah mama saya jualan online itu ketetapan Tuhan? Jawabannya bukan. Nanti kita akan lihat di belakang. Ya, jadi rupanya ketetapan Tuhan tidak semuanya itu Tuhan tetapkan. Sekarang begini, coba ya, saya lihat di kamera tuh. Itu ada misalnya Jolin tuh, Jolin. Ya, Jolin pasang background di belakang itu apa? Hello Kitty. Ya. Ketika dia mau pasangkan background itu ada banyak ya. Ada Hello Kitty, ada Hello Kata, ada Hello Kota. Nah, misalnya banyak lah ya. Ada banyak, ada SpongeBob. Tapi kenapa pilih Hello Kitty? Apakah bisa kita bilang gini, oh Tuhan menetapkan bagi Jolin bahwa kamu akan pasang Hello Kitty. Nah, misalnya ini, apa kok Andrian tuh kan pegang muka nih barusan pegang muka. Ketetapan Tuhan bukan ya? Oh, jangan-jangan tadi barusan aku pegang hidung. Wah, ini Tuhan tetapkan nih. Nah, teman-teman, kalau memang semuanya everything Tuhan tetapkan, lah kamu itu di dalam dunia ini robot. Kamu tahu robot kan ya? Robot itu kalau kamu pencet on ya dia on. Kalau apalagi misalnya remote control mobil deh, kamu pencet maju ya dia maju, kamu pencet mundur dia mundur. Nah, apakah hidup manusia kayak gitu? Enggak jawabannya. Ada hal-hal yang di mana Allah tetapkan, tapi ada banyak hal di dalam dunia ini yang kamu harus gumulkan. Begitu.
Nah, ada beberapa contoh-contoh di Alkitab yang kelahirannya itu sudah diprediksikan caranya seperti apa. Bahkan kematiannya pun sudah ditetapkan. Misalnya contoh, Raja Ahab. Raja Ahab itu teman-teman, matinya itu dia sebagai raja harusnya mimpin perang, tapi dia nyamar jadi prajurit. Terus dia matinya itu apa? Ada tentara musuh yang ngemanah sembarangan. Terus ada satu anak panah, itu nancepnya di antara baju jira dia dan celana dia. Jadi ada celah di sana nancep, celep gitu. Dan itu sudah Tuhan tetapkan. Nah, ada beberapa yang begitu, tapi ada banyak hal dalam kehidupan kita harus gumulkan. Nah, hal yang kedua adalah saya perkenalkan istilah yang namanya misteri Tuhan. Nah, namanya misteri ya sesuatu yang tidak bisa kita ketahui. Ada banyak sebenarnya yang tidak bisa kita ketahui. Kenapa sih kok Tuhan pilih saya untuk diselamatkan, kok bukan orang lain? Kenapa kok Tuhan itu terpisah dengan Bapa di sorga? Kenapa sih kok waktu itu Tuhan lahirnya itu kenapa tidak mau tahun 2020? Kan keren tuh Tuhan. Kalau Tuhan lahir di tahun 2020, saya itu beberapa kemarin sama beberapa rekan itu bertanya, kira-kira kalau Tuhan lahir sekarang, dia main YouTube nggak ya? Ya. Kira-kira Tuhan Yesus itu main PUBG nggak? Atau dia benar-benar orang suci banget tidak mau menjamah hal-hal yang begitu? Terus kami diskusi ya, kayaknya sih Tuhan bakal main PUBG deh. Ya. Tapi dia nggak main Candy Crush. Kok Candy Crush? Enggak. Bercanda. Nah, itu banyak hal misteri begitu di dalam kehidupan kita. Nah, misteri ini kamu nggak akan bisa tahu sampai kamu bertemu dengan Tuhan. Nah, misteri ini teman-teman kita itu cuma bisa tahu tentang Tuhan sebatas apa yang Alkitab ngomong. Di luar itu kamu jangan menerka-nerka gitu loh. Nah, ini seringkali merembetnya begini nih, agak melenceng sedikit ya. Teman-teman suka dengar tuh di YouTube, pendeta, aku naik ke surga lantai ke-7. Ternyata di surga ada Indomaret. Cuma kamu nggak usah beli. Kamu ambil barang sesukanya, barang itu tidak pernah habis. Lah terus Alkitab nggak pernah ngomong hal itu, terus kamu gini, buset, gue selama ini ke Indomaret itu selalu lihat duitnya noban, mau beli yang noban gue aja nggak bisa, ya mau beli yang mahalan dikit nggak bisa. Wah di surga ada Indomaret, berarti aku mau percaya Yesus supaya masuk surga. Itu bodoh. Kita tidak bisa tahu yang Alkitab tidak ngomong. Kita bisa tahu apa yang Alkitab ngomong. Jadi katakanlah apa yang Alkitab katakan dan jangan katakan apa yang Alkitab tidak katakan. Karena itu adalah misteri. Nah ini yang ketiga nih ya, ketiga. Nah ketiga ini ada berbicara soal kehendak Tuhan. Nah kehendak Tuhan tadi kan pertanyaannya bisa berubah nggak? Nah tergantung. Tergantung yang mana? Karena kehendak Tuhan ini saya bagi menjadi dua. Kehendak Tuhan yang pertama adalah perintah Tuhan di dalam Alkitab. Dan yang kedua adalah panggilan Tuhan. Nah nanti saya akan fokuskan di yang kedua. C2 ini ya, panggilan Tuhan dalam hidup teman-teman. Jadi kehendak Tuhan itu dibagi jadi dua. Ada perintah Tuhan dan juga ada panggilan. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana saya mengenal kehendak Tuhan? Nah, kita coba pelajari bagaimana mengenal kehendak Tuhan dari segi perintahnya. Nah, jawabannya adalah mau tidak mau kamu harus baca Alkitab, kamu merenungkan, dan kamu melakukan. Tidak akan bisa dengan cara lain. Kamu harus mengenal dia lewat Alkitab. Kamu harus belajar lewat kenal Alkitab. Sama halnya kamu mau kenal teman baik kamu. Bisa nggak gini? Ayo coba kita bertanya jawab ya, diskusi. Menurut kamu bisa nggak sih kamu punya teman baik, tapi kamu kasih syarat begini, aku mau punya teman baik, tapi aku tidak mau kasih waktuku untuk mengenal dia. Aku tidak mau WA, aku tidak mau chatting, ya, aku tidak mau lakukan itu. Bisakah kita kenal dia? Enggak. Kita bisa tahu dia, tapi kita nggak bisa kenal dia. Teman-teman bedanya tahu sama kenal apa? Semua tahu Presiden Jokowi. Semua tahu dia suka pakai motor juga.
Tapi apakah kamu kenal Jokowi? Jawabannya enggak. Karena kenal itu butuh dua belah pihak saling. Yang A berkomunikasi dengan B, yang B berkomunikasi dengan A. Dua-duanya. Teman-teman berbicara tentang percaya pada Tuhan Yesus. Kalau saya boleh sederhanakan, percaya itu kamu mengenal Tuhan Yesus. Kalau kamu hanya sekedar, oh, aku percaya Yesus itu ada, kamu nggak beda sama orang-orang agama lain kok. Serius. Orang-orang Buddha atau orang-orang penyembah banyak berhala, politeisme, itu mungkin jauh lebih rohani daripada kalian. Karena dia menjadikan Yesus itu salah satu dewa dan Tuhan mereka. Tuhannya kan banyak, ada Kuan Im, ada Kuan Kong, ada Kongguan, macam-macam ya. Nah teman-teman, kalau kata percaya itu berbicara bagaimana kamu harus mengenal dia. Kamu tidak bisa mengenal dia tanpa kamu baca Alkitab. Jadi satu-satunya cara paling efektif untuk kamu mengenal Tuhan adalah kamu baca Alkitab. Kamu untuk kenal perintahnya, kamu untuk tahu apa yang dia suka dan dia tidak suka, kamu harus baca firman Tuhan. Nah, yang kedua sekarang bagaimana caranya kita menggumulkan panggilan Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan dalam diri saya? Tuhan mau aku jadi apa sih? Ini pertanyaan yang klasik. Dari setiap masa ke masa itu selalu ada yang mempertanyakan pertanyaan ini, entah orang tua kalian atau entah kalian sendiri. Seringkali beberapa itu datang kepada Koko bilang begini nih, Ko, aku ini harus sekolah apa ya? Buset, dalam hati gue bilang begini, loh kamu itu loh baru ketemu saya itu sekarang, masa saya itu bisa ngomong kamu mau jadi apa? Lah apa saya itu dukun gitu yang bisa tahu kamu nanti usia 17 kamu akan terjadi apa. Kalau ntar tak kasih tahu, salah, jadi hoax. Begitu. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kamu bisa mengenal panggilan Tuhan atau kehendak Tuhan lewat kehidupan kamu. Nah yang pertama teman-teman saya ajak kita bersama-sama coba deh bikin tujuan hidupmu apa. Atau kalau boleh lebih spesifik bukan tujuan hidup saja tapi cita-citamu apa. Biasa katanya, konon katanya anak-anak muda sekarang maunya jadi YouTuber. Main game dibayar, di depan kamera dibayar. Oke, kamu tuliskan itu. Tuliskan cita-citamu apa. Setelah itu, kamu doakan, gumulkan. Bawa itu dalam doa dan minta Tuhan pimpin. Minta Tuhan buka kalau itu memang mau kehendak Tuhan dan minta Tuhan tutup kalau memang itu bukan kehendak Tuhan. Dan kita terus peka untuk bisa sama-sama berpikir, Tuhan itu kasih kita akal budi teman-teman ya. Teman-teman jangan pernah berpikir begini loh, kok aku berdoa, kok Tuhan masih belum kasih tahu ya saya mau jadi apa. Ya kamu jangan berpikir nanti dengar suara, terus keluar dari misalnya kamu keluar dari rumah, di atas langit tiba-tiba jatuh sebuah kertas mengatakan bahwa kamu nanti jadi presiden RI, begitu. Ya konyol, tidak mungkin itu terjadi. Makanya Tuhan memberikan kepada kita akal budi untuk kamu gumulkan. Begitu. Nah terus yang berikutnya adalah coba kamu bikin cita-cita kamu itu berkaitan dengan kelebihan kamu dan berkaitan dengan passion kamu. Aduh, passion itu apa ya? Passion itu sesuatu yang kamu sukai. Ya. Lalu yang keempat adalah coba cari atau konfirmasi dari orang lain. Ketika kamu lakukan yang kamu menurut kamu adalah kelebihan. Kadang orang merasa bahwa dia lebih di bagian itu, tapi orang lain mengatakan justru berbeda. Contoh ya, contoh. Misalnya, saya merasa saya itu pandai menyanyi. Nah, ketika saya menyanyi, rupanya ada orang yang bilang sama saya, suara kok Albert bagus, tapi lebih bagus nggak usah nyanyi kok. Gitu. Ya udah, kita udah tahu itu suaranya memang kayak SpongeBob.
Kayak Donald Bebek. Suara Donald Bebek itu lebih bagus loh dari suara Koko. Nah, kita tahu itu adalah hinaan, bukan pujian. Begitu ya. Terus misalnya kita merasa gini, kok aku mau jadi YouTuber gaming? Ya udah, nggak apa-apa. Tapi ternyata waktu orang lain konfirmasi, mereka bilang begini, aduh, kamu cara mainnya, anak TK B atau TK yang toddler itu mainnya lebih canggih dari kamu. Wah, kita langsung merasa, wih, gile, gue nggak bisa ya. Ternyata ada anak-anak yang masih umur 3 tahun itu bisa main Mobile Legend ya, misalnya begitu. Nah, teman-teman, kamu nggak bisa sekedar punya cita-cita, tapi memang kalau skill kamu tidak diasah, kamu tidak punya passion di sana, ya tidak bisa. Maka dari itu saya mengajak kita bersama-sama menggumulkan sama Tuhan. Kamu bertanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau mau apa sih dalam hidup saya? Engkau menciptakan saya punya satu maksud. Nah, sekarang bagian saya, Tuhan, aku mau dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, yang terakhir, coba lihat skill kamu itu ada nggak sih lapangan pekerjaannya? Misalnya, teman-teman itu suka kolektor. Jadi benda-benda yang sudah tidak berguna itu kamu tidak mau buang. Itu kan istilah kerennya adalah kolektor barang-barang antik. Tapi barang-barang yang kamu simpan adalah apa? Yang bagi kamu tidak berguna, begitu loh. Kamu berpikir, oh nanti akan berguna di kemudian hari. Nah, coba lihat lapangan pekerjaannya ada nggak? Ternyata ada teman-teman, yaitu pemulung misalnya begitu. Ya kamu mau nggak mengasah ke sana gitu. Nah, sehingga kamu harus lihat skill kamu apa, lapangannya apa nih. Nah, teman-teman tadi di Korem yang 1, saya mengajak berpikir begini loh. Ini di sini saya tahu ada namanya kan 7A, ya berarti kalian kelas 7. Di sini ada yang kelas 7 sampai kelas 12. Makin kamu kecil, makin kamu bisa tuliskan cita-citamu makin banyak. Dan kamu punya banyak waktu untuk mencoba. Manakah yang benar? Misalnya cita-citaku jadi makeup artist, gitu ya. Lah kamu bisa nggak? Kamu tulis makeup artist, kamu tulis dokter, kamu tulis arsitek, kamu tulis aja apa aja. Ternyata setelah kamu waktu kelas 7, waduh, kamu itu kalau lihat angka-angka di matematika, kamu muntah-muntah. Gitu ya, harus minum obat mual. Nah, kamu udah tahu tuh tandanya, arsitek gak cocok. Kamu bisa bangun rumah yang membunuh orang, gitu loh. Terus kamu kalau mau jadi dokter, aduh, jangankan lihat mayat. Kamu tanganmu kebaret sedikit, ada darah, pingsan 3 hari tidak hidup kamu. Ya udah, itu menjadi satu tanda. Iya ya, kayaknya enggak. Berarti kamu mulai coret satu-satu tuh. Di dalam pergumulan bersama Tuhan, maka kamu akan mengeliminasi. Wah, ini nggak cocok, ini nggak cocok, ini nggak cocok. Nanti sampai mengerucut kepada 1 atau 2 hal. Kalau sekarang kamu yang adalah mungkin kelas 3 SMA, sekarang baru berpikir, kok aku mau kuliah apa? Ya jujur katakan sih agak telat kamu mikirnya. Agak telat, karena ini udah Januari tanggal 31, besok sudah halo Februari. Ya agak telat, tapi ya daripada nggak sama sekali ya kamu gumulin sekarang. Cita-citamu jadi apa? Ya nggak tahu kok. Ya kamu harus cari tahu karena itu adalah hidupmu. Kamu yang tahu kelebihanmu, kamu yang tahu passion kamu di mana. Nah baru dari sana kamu terus lihat ada nggak sekolah hal itu. Begitu. Ya. Dan sekarang saya ajak kita melihat bagian yang terakhir adalah kalau gitu tolok ukurnya apa sih? Maksudnya tolok ukur itu apa? Dari mana saya tahu yang saya lakukan itu kehendak Tuhan? Kan Tuhan nggak ngomong langsung. Nah, kalau gitu saya kasih beberapa prinsip ya yang kamu bisa pegang. Yang pertama, yang kamu lakukan bertentangan nggak sama Alkitab? Ya, jadi kalau misalnya yang kamu lakukan kamu pintar kimia, nah satu saat kamu menjadi apoteker yang tahu jenis-jenis obat. Nah rupanya pengetahuan kamu akan jenis-jenis obat itu membuat kamu meracik satu narkoba jenis baru. Ya udah itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu udah pasti bukan kehendak Tuhan. Udah pasti. Begitu.
Jadi kamu ini punya otak yang kreatif misalnya ya. Otak yang kreatif. Nah, kekreativitasanmu itu dipakai untuk bagaimana cara bobol rumah orang. Nah, itu udah pasti bukan kehendak Tuhan. Begitu ya. Teman-teman pernah nggak sih nonton di WeTV? Itu Bad Genius. Itu film Thailand tuh. Itu anak-anak seusia kalian. Kalau mau bikin contekan itu canggih-canggih. Ada yang main piano. Jadi itu dulu pilihan ganda kan, yang pakai pakai pensil 2B, dibunder-bunderin gitu. Nah itu kerjasama tuh. Kalau jawabannya A pegang hidung, jawabannya B pegang alis gitu. Loh apakah itu kehendak Tuhan? Jawabannya enggak. Udah pasti enggak. Tuhan memberikan kepandaian untuk kamu bisa kelola itu demi kemuliaan Tuhan. Ya, yang kedua, apakah yang kamu lakukan itu memberikan kamu damai sejahtera enggak sih? Waktu kamu lakukan. Kamu enjoy enggak waktu kamu lakukan? Yang ketiga, apakah kamu menikmati enggak waktu kamu mengerjakan hal itu? Dan yang keempat adalah, apakah orang lain mengkonfirmasi enggak atas apa yang kamu lakukan? Kok aku mau jadi guru les? Ya boleh, nggak apa-apa. Bisa nggak Tuhan pakai aku jadi guru les, panggilan hidup? Bisa. Ya tapi ternyata nilai kamu yang paling tinggi itu adalah 60. Itu pun nilai penjaskes. Ya, pendidikan jasmani kesehatan. Itu 60, udah paling bagus. Yang sisanya cuma mi fa sol, gitu. Kamu bisa dapat 70 itu kamu langsung kayaknya sembah sujud. Lebih mudah, terus kamu mengucapkan kalimat, lebih mudah Tuhan Yesus mengubah air jadi anggur daripada aku mendapatkan nilai 80, misalnya begitu. Nah teman-teman, jadi hal-hal ini yang boleh menolong kita memberikan guideline supaya engkau gumulkan panggilan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam panggilan hidupmu. Kehendak Tuhan di dalam perintah, kamu harus baca Alkitab. Karena engkau dan saya dipanggil untuk mengenal Dia, untuk mengasihi Dia. Kamu tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan tanpa kamu kembali ke dalam Alkitab. Ya, kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menolong setiap kita untuk hidup di dalam kebenaran. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami bersama-sama diingatkan bagaimana seharusnya kami hidup. Kami mau belajar untuk mengenal kehendak Tuhan. Kami mau belajar untuk mengenal pribadi Tuhan. Dan kiranya Tuhan Kau yang boleh tolong setiap kami. Berkatilah anak-anak Korem, dan biarlah mereka boleh menggumulkan panggilan hidup mereka sedini mungkin. Bekerjalah di dalam hati dan pikiran mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Kita bisa memberikan persembahan melalui scan QR Code yang akan ada di layar, atau kita bisa menunggu sampai kita bisa kembali ke DJ. Sekarang kita akan menyanyikan pujian menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni.
semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, kerinduanku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat dan anugerah yang telah Kau berikan pada kami, Tuhan. Walaupun persembahan ini hanya sedikit dari yang kami punya, Tuhan, tolonglah, berkatilah persembahan ini supaya bisa menjadi berkat bagi pelayanan-Mu. Juga Tuhan, tolonglah berkati para hamba Tuhan dan juga majelis yang akan mengelola uang ini, Tuhan, supaya bisa menjadi berkat untuk pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, shalom ya, selamat siang. Senang sekali semua boleh kumpul, boleh ada, bahkan senang sekali sih kalau kita boleh berjumpa bersama-sama hari ini masih bisa diberikan kesempatan ya. Di awal ini konten ucapkan terima kasih buat semua yang sudah pelayanan dari Korem 1 sampai Korem 2, baik itu yang hari ini dan juga beberapa orang yang sudah menyiapkan lagu dan PowerPoint di hari-hari sebelumnya. Teman-teman, kita akan menyimak warta kita pada siang hari ini. Yang pertama, jangan lupa teman-teman minggu depan tetap ada Korem di jam yang sama. Cimaria akan menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana kita berteman dengan Tuhan, friendship with God. Teman-teman bisa memperhatikan ya jadwal ini. Next. Teman-teman jangan lupa yang sudah daftar kelas katekisasi, hari ini jam 1 siang ada katekisasi pertemuan yang pertama. Link Zoom teman-teman bisa dapatkan di WA Group kelas katekisasi. Jangan lupa bagi yang sudah daftar. Dan teman-teman yang sudah ambil anggur perjamuan nanti akan dibagikan melalui pemerhati masing-masing. Dan jangan lupa minggu depan yang sudah di CD untuk boleh mengikuti perjamuan dan boleh mempersiapkan diri dari sekarang untuk boleh masuk di dalam perjamuan kudus pada minggu depan melalui ibadah KU umum jam 8 dan 10.30.
Nah, ini jangan lupa nih, supaya kita nggak ketinggalan informasi, teman-teman harus download apps Citra, sama harus follow Instagram Korem. Dan teman-teman jangan lupa nanti beberapa hari ke depan kita juga akan mulai aktif di dalam Instagram kita untuk tulis-tulis renungan, teman-teman boleh baca, siapa tahu hari-hari itu boleh membantu, boleh menguatkan, dan juga boleh menjadi pesan untuk teman-teman bisa menemukan apa kehendak Tuhan yang boleh saya lakukan. Oke, ada lagi Cimar? Oke, teman-teman ada satu pengumuman yang tadi pagi di Korem 1 konten lupa sampaikan. Nanti sebentar atau besok konten akan japri ke teman-teman semua untuk update data baru. Karena ada beberapa nomor telepon, nomor WA itu yang konten hubungi, ada yang ulang tahun udah nggak aktif. Nah, nanti teman-teman waktu konten WA tolong direspon supaya bisa ada updatean data baru dari kalian. Oke, thank you teman-teman, God bless. Cimari akan tutup kita dalam doksologi dan doa tutup. Mic-nya belum dibuka. Oke, teman-teman, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Mari kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh sama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan sudah pimpin kebaktian kami dari Korem 1 hingga Korem 2. Meski ada beberapa kendala di koneksi internet, tapi kami bersyukur kami boleh tetap bisa mengikuti kebaktian dengan baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah melayani, untuk Nathan, untuk Kitro, untuk Catherine, bahkan untuk Ko Albert juga yang sudah menyampaikan firman Tuhan dari Korem 1 hingga Korem 2. Kiranya memberkati setiap mereka di dalam pelayanan, di dalam sekolah, di dalam keluarga. Biarlah Tuhan yang terus menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur untuk teman-teman yang sudah hadir dalam Korem 1 dan Korem 2. Kiranya Tuhan memberkati setiap mereka di dalam segala pergumulan sekolah, menjelang ujian tengah semester. Kiranya Tuhan juga menolong. Bahkan yang kelas 12 akan menghadapi ujian praktek dan ujian akhir sekolah mereka. Biarlah Tuhan juga yang menolong dan mempersiapkan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan untuk pandemi ini yang masih belum juga kunjung membaik. Kiranya Tuhan yang berikan kami kesadaran penuh supaya kami tidak suka kumpul-kumpul ataupun kami lalai untuk menggunakan masker dan sebagainya. Kiranya Tuhan yang tolong kami supaya kami boleh tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada dan kami boleh menjaga diri, menjaga kesehatan, kebersihan diri kami, dan kami tetap berada di rumah kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang terus bergumul dengan pekerjaan dan usaha mereka di tengah-tengah pandemi yang menyulitkan ini. Biarlah Tuhan juga yang tolong supaya Tuhan berikan kekreativitasan dan berikan hikmat supaya ada pemasukan untuk boleh menghidupi sehari-hari dan menyekolahkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus pakai di masa muda kami boleh menjadi anak-anak remaja yang memuliakan Tuhan dan boleh menjadi berkat sehingga banyak orang boleh kenal Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya Tuhan juga yang menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.